Silakan yang lainnya. Kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan, karena saya juga pasti ditunjuk jadi MC nggak akan menyanyiakan kesempatan untuk bisa bicara. Ya. Tentu bapak-bapak yang lainnya, Bro Shalom. Wilson barangkali atau Shalom. ya, shalom shalom, silakan. Shalom. Pak Yohanes Putra. Selamat Sama, siang. nama kita Yohanes, beda belakangnya ya. Yohanes Kuadrat. Selamat siang, maaf Silakan, terlambat. silakan. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Hambanya, Pak Pendeta Suwanda. Ya, sepertinya perspektifnya berbeda ya antara kenyataan dengan perspektifnya Pak Pendeta yang membawakan kebenaran firman ini. Karena ternyata apa yang dianggap sederhana itu pada dasarnya sulit ternyata itu. Pada prakteknya sulit dilakukan. Karena pada kenyataannya kita tahu perlawanan kita itu bukan melawan darah dan daging toh. Ya. Penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di langit ini. Yang ternyata buktinya yang dianggap sederhana itu banyak hamba-hamba Tuhan yang membelot, murtad. Bahkan yang persepsinya dia ambil dengan sesederhananya dia, menggembalakan dengan kehidupan yang kita anggap itu jauh dari sederhana, glamor, duniawi seperti itu. Nah, menurut hambanya bagaimana nih pendapatnya nih mengenai kenyataannya seperti itu? Terima kasih Pak Suhanda dan teman-teman. Oke, saya nggak mengatakan kehidupan yang sederhana, yang bukan glamor. Saya nggak tujuan ke sana gitu ya. Jadi bukan tujuannya hidup sederhana, mengerti Alkitab secara sederhana, berarti hidup kita sederhana. Jadi banyak yang glamor. Saya nggak mengatakan berhubungan dengan kehidupan yang glamor atau nggak glamor. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, tentu kita mengerti, tahu bagaimana harus hidup. Nah, kadang-kadang eh, sederhana sebenarnya kalau kita mau lakukan ini saja itu sudah cukup, gitu kan? Sebenarnya gitu kan. Kalau kita mau lihat mau lebih jauh lagi, tinggal dasarnya ini dikembangkan gitu. Nah, kalau melihat kenyataan, sepertinya sulit. Sepertinya masih banyak harus melakukan pertempuran-pertempuran di udara dengan yang lain dan sebagainya. Masalahnya tinggal di diri kita kembali ke yang dasar. Apakah kalau kita sudah di dalam dia, di dalam kita, roh-roh di udara itu bisa melakukan sesuatu terhadap kita? Apakah kita bisa diserang? Apakah kita bisa dicelakakan? Tentu tidaklah gitu kan. Kita mempunyai kepercayaan, keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kalau Roma, di kitab Roma katakan Paulus, kokoh kita ini di sini yang dasar itu kokoh sudah gitu. Di dalam dia kamu, apakah iya kamu bisa mengatakan kalau saya di dalam Kristus, Kristusnya akan kalah? Tentu tidaklah. Serangan-serangan si jahat ya nggak akan mencelakakan kita. Ini kita harus yakin dulu. Kalau nggak yakin ya iya. Kalau kita nggak yakin masih takut diserang dan lain sebagainya, ya memang kamu nggak yakin gitu kan? Karena kau takut akan serangan, kamu nggak percaya bahwa kamu nggak akan bisa diserang. Nah ini kan masalah di sini. Kayak si Rahab, dia yakin bahwa dia akan dikalahkan negaranya, dia mengikut. Tapi kalau dia yakin negaranya menang, dia nggak akan meloloskan dua pengintai. Di sini dulu kita keyakinan di dalam diri kita, kita bisa menang nggak? Nah, kalau kita katakan kita menang karena ada Kristus di dalam saya, siapapun nggak bisa menyerang kita. Siapapun nggak bisa mengalahkan kita. Bahkan nyawa kita pun nggak bisa diambil. Gitu. Yang lebih drastis sih nggak bisa diambil nyawa kita. Rezeki kita pun nggak bisa diambil. Nah, kita lihat dahsyatnya di situ nggak kalau di dalam dia. Rezeki kita nggak bisa diambil, nyawa kita nggak bisa diambil, kita nggak bisa dicelakakan. Masalahnya di diri kita, saya mempercayai ini atau tidak. Nah itu, saya mempercayai ini atau tidak. Sederhana. Saya mempercayai dia tidak, bahwa di dalam dia kudus tak bercacat. Yang kalah itu orang yang tidak kudus. Yang kalah itu orang yang masih bercacat, yang bisa diserang. Jadi kalau kita katakan kudus tak cacat, kita itu orang suci, sesuci-sucinya, yang orang kalau bertapa dikatakan suci. Kita lebih suci. Gitu. Bisa nggak kita melihat ke sana?
Kita lebih suci daripada orang yang bertapa 100 tahun menyucikan diri. Bisa nggak? Orang yang bertapa 40 tahun aja menyucikan diri, dia tidak akan kalah oleh kegelapan. Dia akan bisa menang. Apalagi kita. Nah, ini keyakinan ini ya, kepercayaan ini dulu kita di dalam diri kita benahi. Kita harus berbenah diri kalau kita dibilang Kristen, bagaimana sih sebenarnya kekristenan itu? Bagaimana sih mengenal Kristus itu? Kalau hanya sekedar kenal, ya itulah banyak akhirnya yang murtad. Kalau saya sebenarnya saya nggak akan murtad, nggak akan bisa. Siapakah yang bisa memisahkan saya dari Kristus yang sudah menyatu itu? Penderitaan atau penganiayaan atau pemerintah-pemerintah di Yohanes 8 tuh 30-an mengatakan demikian. Apakah bisa? Tidak. Saya katakan tidak. Apakah kekayaan bisa menjatuhkan saya? Apakah perempuan bisa menjatuhkan saya? Tidak. Saya katakan tidak. Si jahat pun tidak. Nah, ini keyakinan ini yang kokoh ini, ya kamu harus miliki. Kalau kamu nggak miliki, ya namanya nggak memiliki, gitu kan? Kalau nggak memiliki, ya akan terlepas. Itu masalahnya. Sebenarnya sederhana di sini aja. Kita kokoh di sini aja. Sederhana. Kita miliki ini nggak akan terlepas. Kita miliki kokohan bahwa kita nggak akan diserang. Ya kita miliki. Ya kita nggak akan diserang. Tapi kalau kita bilang kita nggak memiliki, akan diserang, akan bertahannya dengan berpuasa, dengan berdoa dan sebagainya. Itu kamu mengenalkan diri kamu, kekuatan kamu untuk melawan si jahat. Kamu berdoa, kamu berpuasa, itu diri kamu. Nah, itu banyak makanya yang kalah. Enggak heran, banyak yang kalah. Karena mengandalkan puasanya, mengandalkan doanya. Padahal bukan itu. Nah, ini yang harus fondasinya di dalam dia itu. Semua Alkitab Rasul Paulus di dalam dia yang diceritakan. Intinya di situ. Rencana awal Allah itu di dalam dia. Rasul Paulus melihat, tahu dengan jelas. Di dalam dia itu dahsyat. Maka hendaklah engkau berakar di dalam dia. Bertumbuh di dalam dia. Gitu kan. Dia itu panjang, lebar, tinggi, dalam. Gali, gali, gali. Dengan fondasi ini kamu gali. Dengan kokoh-kokohnya awalnya kamu gali. Kamu akan melihat Kristus. Nah, rahasia Allah itu Kristus. Kamu akan melihat rahasianya. Kamu akan dapatkan lagi, oh ya, sekarang kalau di dalam dia saya itu terang. Nah, kalau saya terang, apa kegelapan bisa mengalahkan saya? Ya enggak lah. Dia itu terang. Kita ada di dalam dia yang terang. Apakah kegelapan bisa mengalahkan saya? Ya enggak lah. Kecuali saya nggak yakin bahwa saya itu ada di dalam terang. Masih banyak orang mengatakan saya akan kalah. Problemnya di diri kita gitu kan. Masalahnya. Nah, banyak lagi yang kita gali lagi, yang lainnya nanti kita dapatkan gitu kan. Oh iya, di dalam dia sudah tidak binasa lagi. Banyak mengatakan masih binasa gitu kan. Kita lihatlah kenyataan. Masih banyak mengatakan belum bisa selamat, masih bisa binasa. Dasarnya nggak bisa melihat bahwa dasarnya di dalam dia sudah kudus tak bercacat. Apa yang dihakimi lagi? Di hadapan dia sudah diakui. Diakui. Kamu kudus tak bercacat. Orang kudus tak bercacat. Sudah nggak dihakimi oleh Allah. Karena diakui oleh dia. Melalui rencana dia. Melalui yang dia kerjakan. Orang itu mempercayainya. Masuk di dalam rencana dia. Nah, ini yang kita mesti lihat, oh dahsyatnya gitu. Sampai kita mengerti rahasia Allah ini yang disingkapkan. Rahasia yang berabad-abad, puluhan abad, ratusan abad disingkapkan. Sesuatu yang dahsyat sebetulnya. Masalahnya, yang ini nggak dipegang. Nggak dipegang, nggak dijalani. Gitu. Sehingga akhirnya, ya mereka kalah. Kalah oleh dunia. Kalau kalah dunia, kamu berasal dari atas, katanya. Tapi kalah oleh dunia. Bisa dibilang memalukan gitu kan. Kau mengatakan dari atas, aku dari atas, kau pun dari atas, lahir dari atas. Engkau lahir dari atas. Banyak kayaknya engkau lahir dari atas, lahir dari Allah. Ini nanti dikembangkan ke sana. Aku lahir dari Allah, aku lahir dari atas. Nanti kita lahir ke sana lagi, kita mengerti lagi rahasianya lagi. Loh, kalau saya
gitu istilahnya. Dari atas, saya kalah oleh dunia. Kita mesti berpikir nih, loh mengapa? Saya katakan saya masih kalah, belas saya dari atas. Yang dari atas itu mengalahkan dunia. Itu bagaimana mungkin terjadi? Saya harus katakan tidak, yang dari bawah nggak bisa mengalahkan saya. Nah ini, carilah perkara yang di atas. Bagaimana mungkin kamu dapat mencari yang di atas kalau kamu berasal dari bawah, kamu ada di bawah. Nah ini kamu lihat lagi nanti. Oh iya, saya sudah di atas. Saya bisa mencari perkara di atas yang rohani itu, yang dahsyat itu. Kalau kamu belum mengatakan kamu berasal dari atas, berarti kamu masih kalah dengan yang di bawah. Kalau masih kalah dengan di bawah, kamu bukan berasal dari atas. Nah ini keyakinan ini. Karena berasal dari atas, kamu akan memiliki kemenangan dan kamu akan melihat perkara-perkara di atas, rahasia-rahasia selanjutnya. Nah ini perjalanan yang kadang-kadang dari awal, memang dari awal kita mulainya. Kalau dari Teguh ya, tengah-tengah udah banyak dikotori gitu kan. Oke, itu aja masih, ya. masih teguh ya Pak Suwanda ya. Bukan Ya teguh, memang bukan kita yang teguh, tapi yang kita mempercayai apa yang sudah terjadi ini di hidup kita, yang sudah terjadi, yang Tuhan berikan. Ini saya diberikan, bukannya kitanya, tapi ya berdasarkan apa yang diberikan, kita berpegang apa yang diberikan. Kita betul. berpegang apa yang disingkapkan. Kita yakin di situ. Itu dibilang kita kokoh di Ya, dalam Injil. Gitu. ya. Memang Ya. kita juga harus teguh. Memang itu harus kita harus kuat. Karena jauh-jauh hari Yesus selalu katakan waspada dan berjaga-jaga. Seringkali banyak simulasi atau banyak perumpamaan yang Tuhan gambarkan bahwa Dia tahu persis di dalam kekuatan kita tetap iblis itu akan selalu mencobai kita. Jangankan kita gitu ya, teman-temannya. Tuhan aja yang setelah 40 hari 40 malam puasa, iblis itu tahu siapa dia Yesus Kristus, tapi tetap iblis itu akan selalu mencobai kita. Yesus aja masih selalu dicobai, padahal dia tahu siapa Yesus itu. Artinya betul Tuhan bilang, betul memang kalau memang kita anggap sederhana is oke karena kita kuat di dalam Tuhan. Tapi jangan salah juga, jangan lupa juga bahwa kita pun harus selalu siaga, selalu waspada dan berjaga-jaga. Itu aja pesannya Tuhan. Jangan sampai kita takabur gitu merasa karena Paulus sendiri bilang di dalam akhirnya dia memenangkan pertandingan dengan sempurna. Artinya ada sesuatu perjuangan yang harus dilakukan gitu dengan tingkat yang tentunya memang tidak sesederhana apa yang kita hadapi. Mungkin seperti itu aja Pak Suwanda. Terima kasih Pak Suwanda sudah menguatkan. Iya. Nah, Oke. itu kalau kalau kita lihat lagi ya, itu percobaan di padang gurun itu cuma untuk memberikan kepada kita gambaran kenapa itu terjadi diizinkan oleh Yesus gitu kan. Bahwa dia mengalahkan kekuasaan, mengalahkan kekayaan, juga mengalahkan apa tuh? Keinginannya. Nah, kalau kita berada di dalam dia, kita mengalahkan itu semua gitu. Cobaan boleh datang. Makasih kita bilang, cobaan boleh datang, serangan boleh datang, apapun boleh datang. Dia itu untuk menjelaskan, memberikan izin kepada iblis melakukan itu supaya kita bisa melihat gitu. Loh, dia nggak kalah dengan firman. Nah, kita tahu, firman itu siapa? Firman yang hidup. Firman itu dia. Itu yang bisa mengalahkan cobaan mengenai kekuasaan, mengenai tata, wanita, kekayaan. Bisa dikalahkan. Kalau kita memang di dalam dia, dia yang mengalahkan itu. Nah ini gitu. Jadi kita lihat nih ke sana pengembangannya. Oh iya, karena di dalam dia, saya menghadapi cobaan-cobaan mengenai harta, tata, wanita, mengalami kemenangan. Bukan karena sayanya, sekali lagi, bukan karena sayanya, bukan dikatakan sombongnya sayanya, bukan. Sayanya dari nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya. Tapi dianya itulah. Nah dianya itu yang menuntun sampai akhir hidup kita. Ya, seperti Paulus katakan. Di dalam dia sampai akhir hidup saya. Pimpinannya dia. Saya hidup di situ. Gitu. Nah hidup di situ itulah. Nah kalau kita dikatakan sudah menjadi satu manusia baru.
menjadi satu roh, manusia roh, yang tidak ada kalau nah ini nanti kalau kita lihat lagi di dalam diri kita sebenarnya kalau emang sudah dikatakan manusia roh, manusia rohani, tapi kenyataannya kan orang mengatakan nggak ada, itu kan kamu masih ada manusia dagingnya. Ya itu repot kan kadang. Repot di situ. Orang kan mengatakan kamu masih ada manusia dagingnya. Nah, di situ kadang ada dualisme. Tapi kalau kita mengatakan satu, kita berjalan di yang satu, manusia roh itu berjalan terus di situ. Nah, itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tapi kalau kalian masih ada dualisme, banyak orang masih dualisme. Gitu. Nah itu, nanti melihatnya ke sana. Gitu. Betul. Perjuangannya Nanti di kita situ. lihat gitu, perjalanan. Nah, makanya perjalanan, kehidupan itu Endingnya. perjalanan. Ya. Endingnya ya. Oke. Sama seperti hamba-hamba besar, Pak Suwandaya, macam Ya. Yong Gicho, Benihin, atau siapapun yang kedengarannya ternyata ending ini juga banyak bersangkutan dengan hukum juga. Artinya Nah, ini. seperti itulah. Maksud saya, memang kalau secara perspektif kita berpikir seperti Yesus terhadap Bapaknya, ya mungkin sesederhana itu gitu. Tapi ternyata jangan salah juga bahwa Yesus pun masih dicobai, apalagi kita gitu ya, Pak. Jadi tetap waspada dan berjaga-jaga itu memang harus ya. Ya, mangga saya rasa Oke. itu aja ya. Oke ya. Ya, saya tertarik tadi dengan salah satu pernyataan dari Bro Yohanes Putra. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan pandangan? Silakan. Saya mau beri pandangan sedikit, Pak, bisa? Ya. Nah, boleh. Silakan. Pak Yohanes tadi berbicara mengenai iblis ya, Pak ya. Pak Yohanes tadi mengenai kuasa iblis. Iblis ada kuasanya. Kita harus percaya bahwa iblis sudah dikalahkan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan sehingga iblis sekarang ada tapi dia tidak ada kuasanya sama sekali, Pak. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, waktu itu iblis belum dikalahkan oleh Tuhan waktu di kayu salib. Waktu setelah Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah mengalahkan iblis, jadi iblis tidak ada kuasanya sama sekali, tidak ada kuasanya. Kita nggak usah takut iblis. Kita jangan percaya kalau iblis bisa berbuat apa-apa. Dia sudah tidak seperti macan yang ompong, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita nggak usah takut mengenai iblis. Iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus memang itu dalam perjanjian masih itu ya, masih hukum Taurat, masih berkuasa. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai ya, sering juga iblis waktu Yudas misalkan dicoba oleh iblis itu juga iblis masih ada kuasanya. Tapi setelah Tuhan Yesus sudah mati di salib, iblis tidak ada kuasanya lagi sama sekali, Pak. Kita jangan percaya iblis mengganggu. Tidak ada, iblis tidak mengganggu lagi. Ya. Betul, Pak Alek, betul. Oke, kalau gitu saya mau tanya, kalau perspektif Pak Alek gimana nih? Seperti hamba-hamba besar itu sampai jatuh ke dalam dosa, sampai berurusan dengan pihak yang berwajib. Nah itu pandangannya gimana tuh Pak Alek? Dia lebih hebat daripada kita loh. Jemaatnya pun kita mah belum punya jemaat barangkali. Dia menggembalakannya udah ratusan ribu orang, tapi dia pun tahu tentang kuasa Tuhan. Dia pun mengerti bahwa semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tapi gimana tanggapan Pak Alek? Kenapa mereka masih juga sampai jatuh seperti itu? Terima kasih Pak. Ada dikatakan bahwa memang saya kira Pak Gerung, Pak siapa? Ini menjelaskan yang lainnya, nanti menjelaskan. Saya bisa punya dalam itu, tapi saya tidak bisa mengungkapkan. Tapi kata-kata lengkap untuk mengungkapkan. Oke, mari bisa saya bantu? Ya, bantu. Oke ya, mari terima kasih ya Bro Yohanes Putra. Tadi Pak Alex udah bagus ya, udah bagus banget menguraikannya. Mari kita perhatikan ayatnya. Jadi kita bicara bukan asal bicara, tapi kita kembali kepada ayat. Pertanyaannya adalah, ya saya buka ayatnya ya.
Galatia 2 ayat 19 sampai 20 aja. Aku bacakan ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Betul, Pak. Jadi gini, Bro Yohanes, pertanyaannya adalah dalam kehidupan setiap kita, pertanyaan kita sadar nggak? Setiap kita ini sudah lahir baru nggak? Artinya menyadari nggak bahwa kita sudah lahir, kita sudah menjadi manusia spiritual. Nah ini dulu. Kemudian kalau kita sudah menjadi manusia spiritual, kita nangkep nih, yang hidup bukan aku lagi, bukan Yohanes lagi, bukan Girsang lagi nih. Tapi Tuhan, Kristus yang hidup di dalam kita. Pertanyaannya adalah, siapa yang berusaha disebutkan tadi, ya, beliau-beliau yang berusaha sebutkan tadi, nama-nama pendeta besar lah, siapalah itu. Pertanyaan yang hidup siapa dalam dirinya? Itu dulu bro, yang perlu kita kaji. Yang hidup dalam dirinya siapa? Kristus yang hidup atau dirinya? Atau dia membangun kerajaannya? Dengan kemampuannya, dengan kebanggaannya, mencari kehormatan dan sebagainya. Itu bro, itu dulu. Nah ini kembali kepada kesadaran setiap orang. Makanya coba tolong dibaca lagi nih. Ini bro, ini ayat ini bro, tolong bro. Ini 1 Yakobus 1 ayat 14 bro, tolong dibaca bro. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh keinginan kan? Iya. Jadi setiap orang itu dicobai oleh keinginannya, bro. Jadi begitu. Kenapa? Karena yang hidup itu dirinya, bro. Contoh, kenapa menteri korupsi misalnya, banyak menteri yang korupsi. Kenapa? Ya karena keinginannya, bro. Keinginannya, gitu loh, bro. Jadi keinginan dia. Ada sesuatu yang dia mimpikan, kita nggak tahu apa yang dia pikirkan gitu. Termasuk yang bro katakan tadi, gembala-gembala kayak mau pendeta besar atau siapa aja. Karena keinginannya lah, maka dia jatuh bro. Itu sebetulnya. Nah makanya untuk itu, yang tadi sudah diterangkan oleh pendeta Suhanda, Alkitab itu sederhana sebenarnya. Sederhana banget. Pertanyaannya adalah, tadi Bro Alex, Pak Alex sudah menjelaskan, Kristus telah mati di salib, telah mengalahkan segalanya. Maut aja sudah kalah. Nah, akarnya maut apa? Hukum Taurat, gitu loh. Nah, hukum Taurat pun sudah nggak berlaku, bro. Ya, jadi kita ini sebetulnya menyadari nggak akan siapa identitas kita, itu loh, bro. Waktu kita menyadari dalam perjalanan hidup kita, identitas kita itu siapa? Nah, kalau kita tahu identitas kita ini sampai tahapan bukan hanya berbicara anak Allah, bro. Tapi kita ini mempelai Kristus, gitu loh, bro. Kita ini mempelai Kristus yang bersatu dengan dia, bro. Nah, kalau kita sudah mempelai Kristus yang bersatu dengan dia, bro. Ya mohon maaf ya, bro ya. Bukan soal apa-apa. Tak mungkinlah akan terjadi hal yang seperti bro katakan tadi. Jadi kita nggak perlu berjaga-jaga itu, berjaga-jaga ini, enggak bro. Kalau kita masih berjaga-jaga itu, berjaga-jaga ini, artinya apa bro? Artinya kita masih hidup dalam ikatan-ikatan agamawi, roh-roh agamawi bro. Ya roh-roh agamawi itu ikatan-ikatan peraturan-peraturan agamawi. Nah harus ditangkap bahwa Kristus turun ke bumi sampai menyelesaikan semuanya di kayu salib dan bangkit. Itu dia supaya membebaskan kita, memerdekakan kita dari ikatan-ikatan agamawi, bro. Supaya hidup kita ini betul-betul merdeka di dalam Kristus itu. Amin. Jadi nggak ada aturan-aturan agama harus begitu, harus begini, harus begini. Itu yang membuat kita ketakutan. Nggak ada lagi, bro. Nah, bro harus bisa mengerti, melihat
masa-masa kenapa rasul-rasul Yesus berkata seperti itu semua. Karena di zaman itu, bro. Nah, ini harus ingat ini ya teman-teman sekalian. Di zaman itu kehidupan sangat sulit. Gara-gara apa? Gara-gara pemimpin-pemimpin Yahudi, para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu menekan, bro. Mereka betul-betul mengintimidasi pengikut-pengikut Kristus. Sehingga mereka betul-betul secara rohani juga harus menjaga pemahamannya, jiwanya untuk tidak tertarik, bro, tergoda dengan ancaman-ancaman dan segala macamnya, bro. Karena memang pada zaman itu kehidupannya sangat berat. Bukan seperti kita sekarang, sangat berbeda environment-nya, gitu loh. Berbeda banget environment-nya. Jadi tidak ada tekanan-tekanan agamawi seperti yang dirasakan di zaman itu, bro. Gitu. Jadi saya mau katakan kita ini sekarang ini yang penting adalah sadari identitas kita, satu ya. Kemudian kita tahu siapa yang hidup dalam kita nih. Kalau yang hidup dalam kita masih diri kita, bro, ya maka siap-siaplah jatuh dalam banyak kesalahan. Tapi kalau kita sudah sadar kita ini adalah manusia baru, manusia lahir baru, Kristus yang hidup di dalam kita, maka hidup kita happiness, bro. Tenang, bro. Iya. Ada cobaan ini akan membelenggu pikiran kita jatuh sana, jatuh bangun, nggak ada. Maka janganlah sama seperti dunia ini. Nah, maka perubahan budi kita, pembaharuan pikiran kita, ya disadarkan bahwa Kristus hidup dalam kita, yang hidup bukan kita lagi. Kira-kira begitu, bro. Kira-kira begitu. Makasih. Akan kita lanjutkan pada Q&A yang ketiga. See you then.